Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Karena bapak saya Mansur, maka saya tambahi ya insyaallah Mansur. Nama saya aslinya kalau nggak keliru di ijazah MI atau SD itu ya insyaallah aja. Saya anak ketiga yang hidup, karena sebelum saya ada 3, kalau tidak keliru ya, perempuan semuanya. Yang 1 meninggal, kakak saya. Nah, kemudian saya punya adik lagi, perempuan lagi, meninggal lagi. Jadi saya anak laki satu-satunya. Saya lahir tidak diketahui. Jadi tanggal lahir saya, tahun saya itu ngarang saya. Ya, pasnya berapa nggak tahu, karena nggak ada catatan. Saya tanya ibu saya, sebetulnya kapan bu lahir saya? Ya dulu sih ada catatannya, tapi hilang. Nah terus saya waktu kalau nggak keliru SD ya, itu ngarang-ngarang karena nggak ditanya kapan lahirnya. Terus saya lihat teman-teman sebangku saya di 11 pada lahir 58, ya udah saya ngambil tahun 1958. Itu ngarang tuh, mungkin bisa sebut kebohongan publik ya, tapi nah, kotanya saya lahir di Semarang, ya, Jawa Tengah ya, ibu kota Jawa Tengah. Karena saat itu bapak saya lagi di Semarang. Saya lahir, bapak saya kan hafal Quran, itu. Nah, mendapat anak laki-laki senang sekali, dan dia nazar. Nanti kalau saya punya anak laki-laki, saya akan menghatamkan Quran sekali duduk. Ya, berarti sehari nggak nyampe sekali duduk gitu. Nah betul, waktu saya lahir, masih bayi, oleh bapak saya ditaruh di tampah. Tampah tahu apa? Nah, untuk beras, untuk ngayak beras, taruh situ. Terus ngadep kiblat ya, bapak saya baca Quran. Satu dudukan ya, sudah istilahnya sholat ya, selesai satu Quran. Itu menurut cerita ibu saya. Mungkin dengan harapan saya hafal Quran. Ya itu. Berdakwah itu Saya mulai umur 17 tahun. Jadi pertama saya khutbah itu kelas 2 aliyah. Itu sebelum pindah ke Kudus tadi. Jadi saat itu bapak saya harusnya khutbah, nggak berangkat. Nah saya yang jadi khotib. Itu. Apa motivasi imam sehingga bisa menjadi pendakwah, atau apakah memang cita-cita dari kecil atau memang dorongan dari orang tua? Enggak, ini cita-cita saya guru. Saya bukan untuk dakwah, enggak. Itu sudah sejak kecil. Maka waktu kelas 2 sanawiyah itu guru bahasa Indonesia nyuruh ngarang cita-citaku gitu, semua murid satu kelas. Nah saya tulis cita-citaku sebagai guru. Masih ya, kalau kita bernostalgia lah ya, masih ingat atau tidak pertama kali menyampaikan dakwah di mana dan apa yang imam sampaikan waktu itu?
Iya, kalau materinya saya dulu. Mungkin materinya itu hadis yang sekarang sampai sekarang masih saya sampaikan. Bahwasanya Allah dan hadisnya begini, ini ahammu bi'adabi ibadi. Ini hafalan saya sejak kecil. Fangduru ila umaril masajid wabil dadil muslim wa julasai Quran. Saya, kata Allah dalam hadis qudsi, berkehendak menyiksa hamba saya, tapi saya melihat masih ada 3 kelompok. 1 yang memakmurkan masjid, 2 yang baca Quran, 3 yang anak-anak orang Islam kayak gini. Maka kehendak saya untuk menyiksa hamba saya hendak jadi. Itu khutbah Jumat ya. Banyak tantangan ya dan halangan. Yang paling terasa paling berat itu apa? Saya merasa nggak pernah ada tantangan. Karena apa? Saya melakukannya dengan senang. Kalau orang dengan senang kan nggak ada tantangan. Saya merasa selama dakwah ini nggak ada tantangan. Itu sampai sekarang ya, alhamdulillah. Itu. Dari banyaknya dakwah yang pernah disampaikan imam dan tempat yang pernah dikunjungi sama imam, kira-kira di mana tempat yang paling berkesan dan dirasa susah untuk dilupakan? Yang banyak pesan di negeri ya itu ini. Karena ya itu di Nigeria dan di Filipina itu. Karena waktu di Filipina saya dakwah di tempat sholat langgar itu surau. Nah rupanya dicampur Kristen sama Islam, anjing pada masuk di itu. Kemudian di Nigeria itu, nah di lalu sana saya cuma merasakan ya ekonomi di tempat digubuk lah, tetapi pengunjungnya banyak sekali. Itu baru tempatnya pelosok gubuknya. Itu yang saya berkesan ya. Itu dari perjalanan yang sudah dilalui sampai akhirnya imam sekarang menjadi imamul muslimin, pernah terbayangkan atau tidak bisa menjadi seorang imam yang tanggung jawabnya sangat besar ini? Enggak. Itu aja tadi karena waktu saya beat kan, saya di beat kan. Terus keluarga kan di sini, saya di Lampung. Nah terus saya telepon nih ke rumah kalau saya jadi imam. Yang pertama menentang ibu, nggak mau. Ya itu kan tadi beratnya tadi. Anak-anak apalagi kan, wong saya belum jadi mamanya sudah jarang di rumah kan. Tulisannya gelarnya Jarum Super, jarang di rumah, suka pergi. Nah itu. Imam pindah ke Cilengsi itu kapan? Saya tahun 2000 kan. Selain seorang pendakwah, imam juga kan menulis buku ya. Sampai saat ini berapa buku yang sudah imam keluarkan, baik yang dibuat sendiri atau bersama tim? Dan buku mana sih yang paling berkesan sekali dalam pembuatannya menurut imam? Buku yang paling berkesan tuh buku pertama, cuman sampai sekarang hilang. Saya nulis karena saya kecil ya. Itu buku kalau nggak perlu tentang 5 komando Rasulullah ya itu. Cuman sekarang nggak ada bukunya, entah kemana, masih tulis tangan. Itu yang paling berkesan, komando 5 komando Rasulullah. Tapi saya cari-cari kok nggak ada ya. Terus jumlahnya saya nggak ingat berapa. Mungkin yang editor-editor yang tahu bisa berapa jumlahnya. Sampai saat ini apa saja visi misi imam yang sudah dan belum tercapai? Yang ya lebih banyak yang sudah tercapai ya menurut saya ya, itu bahkan lebih dari ekspektasi yang saya inginkan begitu. Misalnya tadi pengennya jadi, sekarang jadi ini ya, itu. Ya memang misi yang belum tercapai, bagaimana menyadarkan umat Islam ini bersatu di bawah seorang imam. Itu yang saya rasakan. Pertanyaan terakhir. Ya.
saat ini kita melihat banyak anak muda yang sebenarnya juga mempunyai keinginan yang sama, maksudnya ingin menjadi pendaya atau pendakwah. Namun mungkin banyak tantangannya, entah dukungan dari orang tua yang kurang atau mungkin lingkungan yang tidak mendukung. Jadi apa pesan imam kepada anak-anak muda ini agar terus istiqomah dan pantang menyerah untuk menyampaikan dakwah Islam? Kalau menurut saya yang dua tadi nggak jadi masalah, asal memang ada keinginan dari diri sendiri. Jadi jadilah pendakwah karena keinginan diri sendiri, bukan karena orang tua, bukan karena lingkungan. Ya itu ditumbuhkan pada diri kita anak-anak muda untuk menjadi pendakwah, karena memang satu amal yang sangat mulia itu, ya.